Hai, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Senang sekali bisa kembali berbagi cerita. Kali ini Deepwater Horizon akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Sebuah kisah nyata di tahun 2010 dengan kesaksian Mike Williams sebagai kepala teknisi saat itu. Kisahnya bercerita tentang tragedi ledakan pengeboran minyak lepas pantai di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Untuk lebih lengkapnya, langsung kita masuk ke ceritanya yuk. Tapi sebelumnya, tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Cerita dimulai ketika seorang kepala teknisi bernama Mike Williams berpamitan pada keluarganya untuk segera kembali bekerja. Maka diantar oleh sang istri, Mike berangkat menuju pelabuhan Fortune untuk kemudian terbang menggunakan helikopter ke Deepwater Horizon, sebuah pengeboran minyak lepas pantai di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Dari pelabuhan, Mike ditemani oleh Andrea, pengawas Transocean, dan Jimmy, seorang manajer instalasi, juga dua orang perwakilan British Petroleum. British Petroleum adalah pemilik Deepwater Horizon, tetapi pengoperasiannya dilakukan oleh kontraktor swasta di bawah bendera Transocean. Sesampainya mereka di Deepwater Horizon, dari atas helikopter, Jimmy bertanya sedang apa kapal Bankston ada di sana. Kapal pengangkut lumpur hasil pengeboran itu tidak seharusnya ada di anjungan saat ini. Begitu mendarat, Jimmy langsung bertanya pada petugas yang dia jumpai tentang uji ketahanan semen di lubang pengeboran. Tidak mendapat jawaban yang pasti, maka Jimmy masuk ke ruangan kontrol. Dari 126 pekerja yang ada di proyek pengeboran, tim uji keamanan merupakan bagian terpenting. Itu sebabnya Jimmy sangat heran kenapa tim itu meninggalkan Deepwater Horizon. Segera Andrea menghubungi kapal Bankston setelah Jimmy memerintahkannya. Dia tanyakan kenapa mereka ada di Deepwater Horizon. Dari sana diperoleh jawaban jika pihak British Petroleum yang memerintahkan mereka untuk mengangkut lumpur pengeboran. Merasa ada yang tidak beres, maka Jimmy mengajak Mike untuk bertanya langsung pada pihak perwakilan dari British Petroleum. Di ruangan itu Jimmy menumpahkan kekesalannya tentang sikap British Petroleum yang memulangkan tim uji ketahanan semen tanpa melakukan tugasnya terlebih dahulu. Jimmy juga meminta Mike untuk menyebutkan kerusakan-kerusakan apa saja yang ada di Deepwater Horizon. Mendengar laporan Mike, orang dari Deepwater Horizon itu terkejut, tapi hanya sebentar, sebab mereka kembali mengelak dengan berbagai argumen. Mendengar itu, dengan marah Jimmy menyuruh orang-orang dari British Petroleum untuk mengujinya sendiri terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Mereka pun mulai melakukan uji keamanan semen di lubang pengeboran untuk memastikan apakah semen itu bisa bertahan kuat atas tekanan minyak. Begitu para pekerja melakukan tugasnya, ketegangan tak dapat disembunyikan. Sebab setelah sekian waktu berjalan, tekanan akhirnya ditemukan di titik 1395 PSI. Tekanan itu cukup tinggi. Oleh sebab itu, Jason, pemimpin tim pengeboran, meminta anak buahnya untuk membuka katup pipa dan menurunkan tekanan. Tapi orang British Petroleum itu terus bertahan dengan argumennya. Karena dia lihat tidak ada lumpur yang naik keluar dari pipa meski tekanannya tinggi. Bahkan dia menyalahkan Jimmy karena selama 43 hari bertahan tanpa hasil. Setelah Jimmy dan Mike pergi, orang British Petroleum itu meminta kru untuk kembali melakukan uji tekanan negatif pada pipa penyumbat. Sementara Jimmy diminta untuk datang ke dapur karena alasan di bagian dapur ada kerusakan. Tapi di luar dugaan, Jimmy justru mendapat kejutan kecil atas prestasinya yang membawa Deepwater Horizon mendapat penghargaan. Tampak semua pekerja ikut bersama-sama merayakan penghargaan yang sudah mereka dapat. Di waktu yang sama, satu dari dua orang British Petroleum ditemani Jason, pemimpin pengeboran, sudah melakukan uji kelayakan semen di pipa penyumbatan. Diperoleh hasil jika semen tersebut bisa bertahan dari tekanan. Meski orang British Petroleum memfiniskan hasil uji kelayakan, tapi tidak dengan Jensen. Sebab sepanjang pengalamannya dan juga ilmu yang dia peroleh, seharusnya uji pipa pengeboran dan uji pipa penyumbatan hasilnya sama. Sementara yang mereka dapat, pipa pengeboran tetap di angka 1395 dan 0 pada pipa penyumbatan. Tidak ingin bekerja dalam tekanan, dengan mengabaikan orang dari British Petroleum,
Jensen langsung menghubungi Jimmy untuk mengatakan kebenarannya. Mendengar itu, Jimmy pun sebenarnya masih bingung, tapi tak ada pilihan lain karena pihak British Petroleum terus mendesaknya. Hingga dia putuskan mengizinkan kapal Bangston merapat untuk mengangkut lumpur-lumpur pengeboran. Para pekerja pun bergembira karena pengangkutan lumpur mereka jadikan patokan sebagai akhir dari masa kerja. Artinya, sebentar lagi mereka bisa pulang dan beristirahat. Selang beberapa waktu, Jason dikejutkan oleh tekanan yang meningkat dari pipa pengeboran. Dengan tanggap, dia perintahkan anak buahnya untuk menghentikan pengeboran. Namun di luar kendali, tekanan justru bergerak cepat semakin naik. Tidak ingin mengambil resiko, Jason memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengosongkan ruangan itu. Saat itulah seorang pekerja melihat ada tetesan minyak bercampur lumpur. Sementara di ruangan lain, Jason marah dan mengusir orang British Petroleum untuk keluar dari ruangannya, sebab mereka sudah meremehkan keputusan Jason yang menghentikan pengangkutan lumpur. Kembali pada pekerja tadi, laki-laki itu kemudian memastikan penglihatannya dengan mengambil sedikit lumpur yang bercampur minyak tersebut. Bersamaan dengan itu, orang British Petroleum yang baru saja keluar dari ruangan Jason bertanya apa yang terjadi. Tidak menunggu lama, lumpur bercampur minyak keluar semakin banyak dari lubang pengeboran disertai dengan kenaikan tekanan yang tidak terkendali di layar monitor. Kepanikan semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara keras diikuti semburan lumpur bercampur minyak. Di tengah kepanikannya, Jason dengan cekatan menutup anular. Tindakannya sangat membantu sebab perlahan semburan itu mulai mereda. Kemudian anak buahnya bertanya apakah Jason sudah memutus pipanya. Dan menurut Jason mereka tak perlu melakukan itu. Namun untuk kali ini perhitungan Jason meleset. Sebab anular pertama tak bisa menahan tekanan yang sangat besar. Dan dalam hitungan detik, lumpur yang sudah bercampur minyak itu mencari jalannya sendiri hingga menyebabkan terjadinya kebocoran di beberapa titik. Panik, bingung, cemas, dan takut tak bisa lagi diucapkan sebab mereka benar-benar berada dalam kondisi terdesak. Terdengar Jason memerintahkan untuk menutup anular kedua, kemudian menyuruh mereka semua keluar dari sana. Sayangnya terlambat. Ledakan demi ledakan saling bersahutan diikuti semburan lumpur bercampur minyak menghantam apapun yang ada di sana. Segala upaya sudah mereka lakukan, namun kebocoran semakin menggila. Ledakan demi ledakan terus terjadi, memporak-porandakan tempat itu. Di ruangan berbeda, Andrea melihat peringatan dari layar kontrol tentang adanya kebocoran gas yang masuk ke setiap ruangan melalui saluran AC. Dan yang sangat ditakutkan pun terjadi. Peringatan mereka dapat jika Deepwater Horizon akan segera meledak. Tidak butuh waktu lama, ledakan besar benar-benar terjadi. Apinya menyambar ke semua benda yang ada di sana hingga mengakibatkan ledakan-ledakan beruntun dengan api berkobar semakin mengerikan. Suasana mencekam di Deepwater Horizon tak lagi terkendali. Tidak sedikit para pekerja tewas terlalap api dan mereka yang masih selamat terus mencari jalan. Segera Jason menghubungi kapal Bangston yang melanjutkannya melapor pada markas penjaga Amerika Serikat. Dari sanalah mereka mengabarkan pada semua kapal yang berada di sekitar Deepwater Horizon untuk memberikan bantuan. Sementara terlihat Mike berusaha bangkit dari reruntuhan. Dia berjalan keluar dan membawa seorang temannya untuk diselamatkan. Ketika di luar ruangan, dari sekian orang yang masih selamat, Mike tidak melihat Jimmy. Oleh sebab itu, tanpa pikir panjang, dia kembali lagi ke dalam untuk mencari sahabatnya. Setelah menemukan Jimmy, Mike segera membawanya keluar. Dan di saat membawa Jimmy keluar, mereka bertemu dengan seorang pekerja yang terjepit kakinya dari reruntuhan. Dengan susah payah, mereka berhasil menyelamatkannya. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Kondisi pun semakin parah ketika aliran listrik ikut padam. Sementara orang-orang Bangston yang hendak menolong sudah mulai merapat ke anjungan. Tapi mereka harus kehilangan satu awaknya ketika hendak menyingkirkan derek yang menghalangi jalan. Di anjungan Jimmy bertemu dengan orang dari British Petroleum. Jimmy sangat marah padanya sebab orang itulah yang mewakili British Petroleum melakukan banyak kecurangan demi keuntungan semata. Hingga terjadi peristiwa buruk seperti sekarang. Meski demikian, Jimmy tetap menyuruh orang itu segera menyelamatkan diri. Sementara dia meminta bantuan Andrea untuk memotong pita. Tapi tak ada hasil. Semburan lumpur tetap meluap.
Satu-satunya jalan adalah terus mempertahankan pipa agar tidak meledak. Kemudian Jimmy memutuskan untuk menyalakan generator cadangan. Dia tidak ingin minyak tumpah meluap kemana-mana. Tanpa menunggu lagi, mereka segera pergi ke tempat generator. Kondisi yang semakin parah membuat mereka sangat kesulitan untuk bisa menembus jalanan dengan kondisi api yang berkobar di mana-mana. Meski dengan susah payah, mereka sampai juga ke tempat generator dan kemudian menyalakannya. Sayangnya listrik menyala tidak bisa bertahan lama karena kerusakan sudah sangat parah. Tapi tidak putus asa, mereka mencoba kembali untuk menyalakan generatornya. Tapi sialnya ledakan justru semakin besar. Tak ada pilihan lain, mereka harus menyelamatkan diri. Akhirnya diputuskan untuk menggunakan rakit darurat, sebab sekoci terakhir para penolong baru saja menjauh. Dan ketika Mike juga Andrea hendak menjangkau rakit tersebut, tiba-tiba api menyambar dan rakit itu jatuh melesat ke bawah. Sementara mereka berdua terlempar karena ledakannya. Karena keduanya sudah terjebak di tempat itu, maka tak ingin mati sia-sia, Mike membawa Andrea ke tempat yang lebih tinggi. Dia berpikir untuk meloncat ke laut. Sementara Jimmy dan beberapa orang lainnya berhasil dievakuasi oleh kapal Bengstone. Kembali pada Mike, melihat ketakutan di wajah Andrea, dengan sangat terpaksa Mike mendorong Andrea dengan keras agar bisa melewati api saat jatuh ke laut. Kemudian segera Mike pun menyusul. Perjuangan mereka membawa hasil, setidaknya mereka bisa melintasi kobaran api di sekitar anjungan. Beberapa saat lamanya Mike dan Andrea terapung, hingga awak kapal Bengstone berhasil menemukan mereka dan menariknya untuk naik ke sekoci. Setelah itu di atas kapal Bengstone, Jimmy menyebutkan nama para pekerjanya satu persatu. Sungguh miris, banyak di antaranya yang tidak berhasil menyelamatkan diri. Duka mendalam mereka rasakan dari peristiwa itu. Di satu sisi, mereka juga bersyukur masih bisa selamat. Oleh sebab itu, Jimmy memimpin doa bersama sebelum mereka dievakuasi menuju daratan. Tak lama berselang, helikopter bantuan datang dan membawa langsung mereka yang terluka parah. Dan semua pekerja yang selamat dibawa kembali ke daratan dengan bantuan kapal Bengstone. Pada akhirnya Mike bisa bernapas lega. Andrea datang berlari dan memeluknya erat sebagai ucapan terima kasih karena Mike sudah menyelamatkan nyawanya. Mike juga disambut oleh pemilik Transocean sebelum istri dan anaknya datang menghambur dalam pelukannya. Melewati banyak keluarga yang terluka, Mike tak mampu menahan sedihnya. Dari kejauhan Mike melihat Jimmy dan mereka saling mendekat. Kemudian berpelukan erat, tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Di ujung cerita, peristiwa Deepwater Horizon yang menjadi sorotan dunia itu diajukan ke meja hijau dengan Mike sebagai saksi kunci. Tercatat 11 orang tewas dan butuh waktu beberapa bulan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di pengeboran minyak tersebut. 2 orang dari British Petroleum yang mengawal pengeboran saat itu dijatuhi hukuman dengan pasal pembunuhan tidak berencana. Dan di tahun 2015, kasusnya pun dihentikan. Untuk selanjutnya, Mike dan Andrea tak lagi kembali ke laut. Mereka melanjutkan hidup dengan keluarga masing-masing. Tapi Jimmy sampai saat ini masih bekerja di Transocean. Dan tumpahan minyak di Teluk Meksiko itu merupakan bencana terburuk sepanjang sejarah yang terjadi di Amerika Serikat.